اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب فتركها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah hadirin dengan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini kerja besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan kerja ini. Jadi kerja besar ini sekalian adalah milik zat yang besar. Kerja yang dimiliki oleh zat yang maha besar ini sekarang dikerjai oleh kita yang kecil-kecil ini. Kecil dari bentuk fisiknya, kecil dari cara berpikirnya, kecil juga tenaganya, kecil juga pendapatannya, semua serba kecil. Sebesar apapun kita hadirin sekalian, ketika dilihat dari atas jadi kecil. Orang-orang Afrika, Eropa itu orang-orang yang punya fisik yang besar. Tetapi ketika kita di atas pesawat, ketinggian 33.000 kaki, maka orang-orang besar itu pun tidak kelihatan kecil. Apalagi kita orang Indonesia yang kecil-kecil dia. Maka hati sekalian, sedangkan dakwah ini kerja besar. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada kampung keselamatan. Jadi dakwah ini adalah kerjanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi hasil kerja dakwah kita bukan hasil kerja kita. Hasil dakwah kita ini adalah hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap hadis sekalian ini adalah hasil kerja saya. Bukan, ini adalah hasil yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja dakwah ini dilakukan oleh siapa? Kerja dakwah ini hadis sekalian dilakukan oleh kita orang Islam. Dakwah ini bukan milik orang kafir. Kalau dulu orang jalan gajah, kalau sekarang orang markas Madani, orang Izamuddin dan lain sebagainya, bukan. Dakwah ini adalah milik umat Islam, bukan milik sekelompok orang. Bukan cara kalian dengan dakwah yang demikian. Ini bukan cara kita. Bukan kita yang mau seperti ini cara dakwah. Kalau mau cara yang kita ingin lakukan hadis sekalian, kita maunya nggak perlu sampaikan. Nggak perlu berangkat 4 bulan tinggalkan kerjaan, anak, istri dan lain sebagainya. Baru bulan sudah disuruh berangkat lagi. Baru tadi kita kazakan pembangunan masjid, sudah lagi iuran untuk keperluan itu 1 juta per hari. Kalau kita maunya dakwahnya itu bukan keluar duit, kalau bisa dapat duit. Ini kalau mau kita. Tetapi kerja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala asasnya adalah pengorbanan. Dan setelah kita lihat-lihat, saya dan bapak-bapak sekalian, setelah kita lihat-lihat dakwah yang asasnya pengorbanan, yang banyak harus dikorbankan, sepertinya cuma ini saja. Ada yang dengan kerja dakwah ini terus rekeningnya jadi gendut. Ada orang di sini. Setelah dia keluar 4 bulan, pulang-pulang uangnya begitu dilihat di ATM saldonya sampai miliaran. Tidak ada saudara. Yang ada itu pulang-pulang hutangnya bertambah. Bonnya dikasih istrinya udah habis,
keperluan di rumah buat yang gede, pinjam sama temannya. Ini yang ada. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asas dakwah yang diinginkan oleh Allah Taala kepada kita adalah pengorbanan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di awal mula sekali memulai kerja agama. Rasulullah beserta keluarga beliau pernah korban habis-habisan. Bahkan Khadijah, pemilik sepertiga harta yang ada di kota Mekah, sampai habis semuanya untuk korban. Maka hati sekalian, kalau kita melihat pengorbanan para sahabat, maka apa yang sudah kita korbankan sekarang ini tidak apa. Apa yang kita korbankan sekarang ini? Mana lebih banyak yang dibawa atau yang ditinggal? Lebih banyak yang ditinggal. Yang dibawa pas-pasan. Tapi yang ditinggal walaupun rumah kontrakan, kalau dihitung-hitung isi rumah itu lumayan juga. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, asas kerja dakwah ini adalah pengorbanan. Sehingga hadirin sekalian, semakin benar pengorbanan yang kita lakukan, maka semakin dekat kehidupan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin benar dakwah dengan pengorbanan yang kita lakukan, maka semakin dekat nusrah baidiyah yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita dakwah dan selama umur dakwah kita belum pernah kita melihat nusrah baidiyah dari Allah Ta'ala, kita harus mawas diri, harus anda tanya, jangan-jangan korban saya selama ini belum benar. Para sahabat hadis sekalian adalah orang yang benar pengorbanannya, sehingga kita dengar dalam kisah-kisah kehidupan mereka berapa banyak nusrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun di atas mereka. Mereka jadi orang susah, mungkin lebih susah dari kita. Tetapi hadis sekalian, selama kehidupan mereka bisa korban terus. Bahkan korban itu sebagaimana tasbih yang terputus. Habis korban satu, korban lagi, korban satu, jatuh terus. Pengorbanan demi pengorbanan. Hari ini kita masih ada jedahnya, masih ada istirahatnya. Baru kemarin bulan 40 hari, ini masih ada waktu 1 bulan persiapan untuk udama. Masih ada waktu 1 bulan. Dahulu para sahabat tidak ada waktu 1 bulan. Ketika perang Ahzab nanti sebenarnya, yang dimotori oleh Bani Quraisyah dan Bani Nadir, yang mengumpulkan seluruh orang-orang Arab yang tidak suka kepada orang-orang Islam, sehingga terkumpullah lebih kurang 10.000 orang-orang kafir dan musyrik yang menyerang kota Madinah. Sehingga ketika itu Rasulullah dan para sahabat bingung bagaimana menghadapi jumlah pasukan yang besar. Para sahabat pernah berhadapan dengan orang Quraisy sebanyak 1.000 orang, pernah berhadapan dengan orang-orang musyrik Quraisy sebanyak 3.000 orang, tetapi belum pernah menghadapi jumlah sebanyak 10.000 orang. Bagaimana caranya? Musyawarah. Terakhir buat paret. Nah, selama 3 minggu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab musyrik yang lainnya telah mengepung kota Madinah. Tidak boleh ada transaksi, sehingga kehidupan ekonomi mereka ketika itu lumpuh, tidak ada jual beli, mulai kesusahan. 1 minggu, 3 hari tidak makan, mulai batu tempelan menempel di perut-perut mereka. Yang mau dihadapi 10.000 orang. Sementara kekuatan sudah tidak ada, lain dengan tentara kita sekarang, latihannya maksimal, alatnya juga lengkap. Tetapi dahulu Rasulullah dan para sahabat tidak ada itu. Akan tetapi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, karena dakwah ini adalah kerjanya Allah, dan Allah Maha tahu hati sekalian sampai di mana titik pengorbanan kita, sampai di mana titik kemampuan kita dalam berkorban. Allah Ta'ala Maha tahu. Dan tidak mungkin hadirin sekalian Allah ini membiarkan kita dengan kesusahan yang sudah di luar batas kemampuan. Pasti ditolong Allah. Tetapi dengan syarat kita jangan cerita ke siapa-siapa. Nah, kenapa hari ini kita sudah korban 4 bulan korban, tapi nggak nampak juga bantuan Allah? Masalahnya hadirin sekalian karena yang di kantong kita itu. Karena ini aja masalahnya.
WhatsApp ke halqah kita, ke kawan kita, ke kenalan kita. Bahkan sempat-sempatnya terkadang kita lagi tasbih ngawalin orang khawas biar jaya. Bahaya. Bagaimana kita mau melihat bantuan dari Allah Taala langsung tanpa perantara? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai kepada titik batas akhir kemampuan kita dalam berkorban dan kita tidak pernah menceritakan kesusahan itu kepada siapapun, ketika itulah Allah Taala akan turunkan bantuannya dari khasanahnya langsung kepada kita tanpa perantara. Hari ini kita dapat bantuan perantara melalui orang halqah kita, melalui ada orang datang kepada kita. Pernah nggak kita hari ini mendapatkan bantuan dari Allah tanpa perantara? Kalau mau yang demikian nanti sekalian, saatnya ini adalah jur udama kita buktikan, dan jangan ceritakan kesusahan kita dengan siapa. Bahkan dahulu hati sekalian, para sahabat itu ada yang mereka ini tidak pernah menceritakan kesusahan mereka kepada siapapun walaupun kawan dekatnya. Mungkin bapak-bapak teringat dengan kisah Khabbab bin Al-Arat. Siapa itu Khabbab? Apa penderitaannya? Yang diguling-gulingkan di atas bara. Khabbab bin Al-Arat ini adalah orang-orang awal, orang-orang muhajirin yang awal-awal mula sekali memeluk Islam. Tetapi apa kata Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah? Ketika Umar bertanya kepada Khabbab, bagaimana penderitaan kamu di awal-awal mula Islam? Kenapa Umar tanya? Apa kita pernah berpikir ke situ? Kenapa Umar tanya kepada Khabbab ini? Karena Umar tidak tahu penderitaan dia. Karena dia tidak pernah menceritakan kesusahan dia kepada siapapun. Tidak pernah dia cerita. Kalau kita kan kalau susah satu hari, udah cerita kemana-mana, udah diupload, apalagi sekarang zaman internet, udah pasang status, bisa dilihat oleh siapa saja. Ini kerjaan kita sekarang, sehingga dakwah kita semakin jauh dan mudah bisa keluar. Maka Umar tanya kepada Khabbab, padahal Umar itu juga orang lama, orang nomor 41 dalam Islam. Khabbab sebelumnya lagi sudah memeluk Islam. Artinya apa? Mereka pernah hidup sama di zaman susah. Biasanya kalau orang hidup sama zaman susah-susah itu sama-sama tahu penderitaannya. Coba tanya semua orang tua kita dalam dakwah yang sudah lama. Mereka sama-sama buka kartu kalau bahasa itu. Tetapi yang sekarang sama itu tidak pernah buka kartu. Bahkan Umar sekalipun tidak pernah tahu penderitaannya. Apa yang dikatakan oleh Umar ketika dia tunjukkan belakangnya? Sungguh aku belum pernah melihat bentuk punggung yang seperti ini. Itu ceritanya kapan? Ketika Umar jadi khalifah. Kita katakanlah mereka keislaman mereka selama masa kenabian 10 tahun, 13 tahun di Makkah. Kemudian masuk 10 tahun periode Madinah. Sudah berapa tahun? 23 tahun. Masuk periode Khilafah Abu Bakar 2 tahun setengah. Berapa tahun? 25 tahun setengah. Baru kemudian masuk periode Umar bin Khattab. Kita katakanlah di awal-awal beliau jadi khalifah, artinya 25 tahun setengah. Khabbab tidak pernah menceritakan kesusahannya kepada siapa. Sehingga datang bantuan Allah. Kita berapa lama pernah susah dalam dakwah? Ada berapa kesusahan yang berhasil kita sembunyikan kepada siapapun? Ada berapa kesusahan yang berhasil kita sembunyikan? Kayaknya tidak ada. Semua kesusahan kita diketahui oleh orang paling dekat kita paling dekat. Maka hadirin sekalian, sehingga seolah-olah kerja dakwah kita ini kita pikul sendiri. Padahal adalah kerjanya Allah Ta'ala dan pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat hadirin sekalian, kita hanya angkat tangan kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah kita angkat tangan ke hadapan manusia. Baru Allah Ta'ala akan tolong kita. Seperti mana Rasulullah SAW ketika perang Badar. Tidak bermaksud untuk berperang, tetapi dihadapkan dengan pasukan yang berjumlah 3 kali lebih banyak dari pasukan orang Islam ketika itu. Kemana Rasulullah angkat tangan?
satu malam angkat tangan di hadapan Allah. Padahal ketika itu bisa saja Rasulullah tulis surat ke Madinah, kami sekarang dihadapkan dengan pasukan 1000 orang musuh Quraisy lengkap dengan senjata, butuh bantuan, kalian kirimlah dari Madinah lagi. Bisa saja. Tetapi Rasulullah tidak pernah cerita itu. Ketika di perang Uhud, hadis sekalian, ketika di perang Uhud, topi besi masuk, gigi patah, apalagi yang dialami oleh Rasulullah ketika perang. Tapi setelah perang Uhud, Rasulullah juga tidak pernah mengeluh dengan kesusahan. Bahkan tidak pernah mengungkit. Sebenarnya keluarnya orang Islam dari Madinah untuk bertahan menjaga kota Madinah di Uhud ini adalah permintaan Rasulullah maunya di Madinah saja bertahan, tidak usah ke Uhud. Tapi sahabat bilang semua kita ke Uhud saja ya Rasulullah. Di sana kita bertahan. Karena Rasulullah pun karena banyak yang usulkan. Inilah yang menjadi usul dalam dakwah kita. Salah satu keputusan musyawarah juga suara yang terbanyak. Sudah Rasulullah siap-siap berangkat ke Uhud, tahu-tahu terjadilah yang terjadi. Tetapi Rasulullah tidak pernah cerita-cerita. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menceritakan kesusahan kita kepada makhluk. Kepada siapa saja yang kita anggap dia mampu menyelesaikan masalah kita. Kita cerita saja kesusahan kita kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, yang maha mendengar, yang maha melihat keadaan kita, yang maha tahu apa sebenarnya kesusahan kita, yang maha memberikan solusi. Jalan keluar untuk seluruh permasalahan kita ada dalam genggaman Allah. Sehingga seberat apapun takaza di hadapan kita, hadirin sekalian, kalau kita minta kepada Allah, selesai atau tidak kira-kira? Selesai atau tidak ini? Selesai. Tapi kita hari ini hadirin sekalian noleh kiri, noleh kanan. Siapa yang punya pajero? Kalau bapak ini punya pajero, kayaknya cocok dari jauh dulu. Jangan. Kita usaha hadirin sekalian, kitalah yang menjadi orang yang pertama, yang terdepan dalam membantu agama Allah, yang berkorban untuk agama Allah. Jangan kita melihat siapa yang berkemampuan, saya tidak mampu, saya ini petani, saya ini cuma pedagang kecil, saya ini tukang beca, saya tidak mampu si fulan itu. Bermakna dalam hati kita ada kebesaran si fulan. Bermakna kita menganggap si fulan itu bisa menyelesaikan masalah. Kita ini siapa? Kita ini yang sudah bersorban-sorban ini, yang sudah berjubah-jubah, yang sudah berjangkut, yang sudah 4 bulan, tapi masih juga punya keyakinan seperti itu. Kira-kira perlu diapain yang seperti ini? Yang seperti ini perlu berangkat lagi. Sehingga terperbaiki. Jangan kita hari ini hadirin sekalian, kita anggap bahwa saya sudah bersorban, sudah berjubah, menanggung jawab dan sebagainya. Tetapi hadirin kita harus selalu melihat hati kita ini kemana terwujudnya. Takaza di hadapan kita ini luar biasa. Kita dengar kemarin baru saja tur-tur di kawasan pengeluaran jemaah besar-besaran. Ini datang lagi takaza dari masyarakat buat utama. Baru saja kemarin kita keluarkan pengorbanan yang besar, ini korban harta. Kalau dilihat kehidupan kita yang sebenarnya, ekonomi kita ini tidak sanggup kita. Kemarin waktu kita di India, kita dengar teman-teman di Sumatera Utara menggalang dana untuk kepulangan kawan-kawan di India. Itu pun masih kekurangan. Ketika itu saya sudah berpikir ini kasihan kawan-kawan di Indonesia kalau harus begitu. Karena kita tahu kehidupan abang ini, kita tahu cari 1 hari untuk makan setengah hari istilahnya. Berkurangan, tetapi harus berikan korban yang besar. Maka hadirin sekalian, ini tidak akan mampu kecuali kalau kita minta kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada takaza, maka kita jadikan diri kita orang yang pertama sekali berkorban untuk takaza tersebut. Kalau kita bersedia. Jangan lihat orang lain. Saya akan mampu kalau yang seperti ini. Jangan orang lihat diri kita. Bagaimana saya yang pertama sekali menyambut takaza? Yang lain orang nomor 2 dan nomor sekian. Yang pertama itu adalah saya.
Kalau kita ada mizan korban seperti yang hadis sekalian, maka sebesar apapun gaza yang dibentangkan kepada kita jadi kecil semua. Tapi kalau kita tolak-tolak, maka sekecil apapun gaza yang ada di hadapan kita tidak akan pernah terselesaikan. Maka yang hadis sekalian, mizan kita ini harus jadi mizan korban. Maka untuk menjadi mizan korban ini hadis sekalian, perlu ada keyakinan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyelesaikan seluruh masalah rumah saya, masalah keluarga saya. Semua diselesaikan oleh Allah Ta'ala kalau saya korban kepada. Ini adalah yang menjadi keyakinan para sahabat. Walaupun pada zahirnya hadis sekalian mereka berantakan. Mana ada ekonomi para sahabat yang kuat ketika itu? Tidak ada. Apalagi di zaman Rasulullah masih hidup, tidak ada yang ekonominya meningkat. Di zaman Rasulullah sudah wafat baru ada kelihatan. Abdurrahman bin Auf ini kelihatan hartanya begitu banyak ketika di zaman Umar saja. Sebelum itu juga murah-murah, perdagangannya juga tidak jelas. Tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan. Utsman bin Affan juga demikian. Di zaman Rasulullah, di zaman mujahadah. Tetapi hadis sekalian masuk zaman Abu Bakar, zaman transisi, di mana terdapat perubahan sikap orang-orang yang baru saja memeluk Islam, yang enggan bayar zakat, orang yang murtad. Masa transisi habis ini, masa di mana ketika itu umat Islam harus yakin seperti mana, harus yakin kepada Abu Bakar seperti mana mereka dahulu yakin kepada Rasulullah. Kalau dahulu Rasulullah yang pegang faisalah keputusan, dan semua tahu Rasulullah ini mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau ada apa-apa datang wahyu, selesai. Nah sekarang Abu Bakar Siddiq bukan Nabi, satu orang manusia biasa, tidak dapat wahyu. Apakah mereka yakin dengan apa yang diputuskan oleh Abu Bakar Siddiq atau tidak? Ini ujian keyakinan ketika itu. Maka sebagian mereka ada yang enggan bayar zakat, sebagian ada yang murtad. Maka hadis sekalian, ketika itu korban juga habis-habisan. Bahkan kota Madinah kosong, semua diberangkatkan. Ketika di zaman Umar sudah mulai futuhat, banyak tempat-tempat sudah terbuka, umat Islam sudah mulai tersebar.